Halo minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini, Mimin bakalan nerusin alur cerita anime yang berjudul Boku wa Tomodachi ga Sukunai. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Film dilanjutkan. Ketika Kodaka ke klub, terlihat si Yukimura mengenakan pakaian mirip laki-laki. Padahal udah terbukti dia itu perempuan, tapi dia masih teguh kalau dia akan jadi pria sejati. Di situ juga mereka tidak keberatan kalau si Yukimura berpakaian seperti itu. Si Rika yang melihat Yukimura mirip dengan salah satu karakter game. Dia jadi ngeres. Ternyata itu pakaian atas saran dari Yojora. Lalu si Rika terciduk lagi main game Slice of Life. Dan game yang lainnya banyak banget. Dan dia juga punya yang khusus buat ceweknya. Ketika diberikan ke si Yojora, dia nolak karena covernya aja udah terlihat bahaya. Sena langsung nyosor karena Yojora telah menghina game kesukaan dia dan juga Kobato. Si Kodaka menyarankan buat jangan dilihat dari covernya aja. Alhasil, Yojora mau memainkannya. Pas awal main, terjadilah rebutan stick dan nama. Seperti dulu, kini Sena dimarahi oleh Rika atas tindakan tersebut. Alhasil, namanya jadi normal. Tapi Sena udah ngakak aja. Di sepanjang permainan awal, dia ngakak terus. Sampai akhirnya pemilihan orang yang mau Yojora kencani, pertamanya cowok pinter, dia kagak pilih. Kemudian yang rajin, olahraga, terus seni, passion, semuanya ditolak. Sampai 100% semuanya. Dia sama sekali tidak memilih pria yang mau dia kencani. Setelah mencari-cari, akhirnya ada cowok sedikit berandalan. Si Yojora langsung mau mengencaninya. Di sisi lain, Kodaka dan Rika ribut soal Rika yang suka ganti-ganti gaya rambut. Sampai akhirnya dia pergi ke lab. Si Yojora yang masih main dapat ending yang tidak sesuai dengan harapannya. Malah jadi sad ending. Si Rika balik lagi dan sedikit memberi penjelasan kepada Yojora. Tapi Yojora udah dapat pelajaran dari game tersebut. Keesokan harinya, si Rika mengganti gaya rambutnya lagi. Kini mirip sekali sama Kobato. Kodaka mencoba menebak apa yang beda dari Rika, tapi tidak ada yang sesuai. Alhasil si Kodaka ngomong kalau penemuan Rika semuanya bisa dikatakan gagal. Terus Rika meminta pendapat untuk dibuatkan barang apa lagi. Kodaka langsung menyarankan alat-alat yang gak masuk akal, seperti alat ajaib Doraemon, alias mesin waktu. Esokan harinya sama si Rika dibuktikan, dia membuat sebuah mesin waktu. Pas dicoba sama Kodaka, ternyata berhasil. Dia dibawa ke 10 tahun yang lalu. Lalu dia mengatakan yang ingin dia katakan selama ini sama si Yojora. Lama-kelamaan malah jadi hancur berantakan dan tidak sesuai. Alhasil, si Kodaka terbangun. Yang ternyata itu cuman mimpi. Rika cuman menghipnotis si Kodaka biar mimpinya seperti yang dia inginkan. Terus si Sena bertanya kenapa ada Yojora di 10 tahun yang lalu. Ketika mimpi, Kodaka berteriak, jadi ketahuan. Alhasil, Yojora mengungkapkan semuanya. Kalau dia adalah teman semasa kecilnya Kodaka. Tepat sebelum kepergian Kodaka di kota tersebut. Yang lain gak percaya akan hal itu. Keesokan harinya ketika Kodaka ke klub, nampak mereka sibuk sendiri. Sampai akhirnya, Kodaka memberi info kalau bentar lagi ada festival sekolah. Tapi Yojora menolak keras karena festival itu buat orang populer. Sena langsung memotongnya karena dia adalah bintang dari festival tahun kemarin. Semua olahraga dia ikuti sampai jadi bahan tontonan orang lain. Bukan bakat yang mereka lihat, tapi itunya. Sena baru ngeh. Pas Yojora mau mengatakan sesuatu, Sena keburu menyarankan buat ikut partisipasi di acara tersebut. Yojora gak bisa ngapa-ngapain. Alhasil Yojora setuju
dan berdiskusi mau mengadakan apa klub tersebut. Si Sena menyarankan buat bikin kafe aja, tapi tahu sendirilah kalau Yojora kagak bisa melayani orang. Begitupun Kodaka yang laki-laki. Kodaka juga nunjuk kalau Rika juga kagak bisa. Dia gak sudi dong digituin. Alhasil dia pakailah pakaian maid bekas Yukimura. Dan biasa aja. Rika menunggu pujian dari Kodaka, tapi dia biasa aja lihat dia. Lalu diperagakanlah kalau Rika jadi pelayan. Wah, udah mending kagak usah aja. Nyiksa orang anjir ini mah. Tapi Yojora malah setuju. Menurut Yukimura mah masih kurang. Lalu yang kedua Sena. Pas Kodaka masuk dan wow, kekecilan. Tapi Sena membawakannya cukup apik. Secara dia punya pelayan, jadi sudah terbiasa melihat. Tapi dia nunjukin kesalahan. Dia auto kecewa. Pas semuanya udah pada balik, Kodaka mau ada yang ditanyain. Pas masuk kembali, terlihat si Yojora lagi memakai baju maid. Keesokan harinya mereka menggelar rapat lagi. Mereka menyarankan buat stand ramalan. Sebenarnya Yojora gak percaya dengan ramalan, tapi dia bisa membodohi yang diramal. Lalu dipraktekkan kepada si Sena. Pas dicoba, anehnya si Sena percaya akan hal itu. Lalu si Kodaka bertanya ke si Rika. Ternyata itu efek burner. Terus si Yojora ngomong, kalau nanti malam Sena bakalan disamperin cowok cakep. Tapi dia harus diam di atas genteng. Dia pun percaya. Pas malam hari, Sena nge-SMS si Kodaka. Kalau dia dimarahi oleh bapaknya. Karena dia nurutin apa kata si Yojora. Tapi dia tetap melakukannya. Sampai dikasih tahu Kodaka, barulah dia sadar. Keesokannya dia auto marah besar kepada Yojora karena selalu nge-PHP-in dia mulu. Lalu mereka ke klub dan ada Kobato. Sena auto gembira lagi. Kebetulan dia habis selesai remedial. Si Rika ngasih buku referensi buat ngeramal nanti. Dan juga minggu depan Kobato ulang tahun. Singkat cerita, Kodaka dapat ajakan dari Sena buat cari hadiah untuk Kobato. Tak lama si Rika ngirim SMS yang aneh, tapi maksudnya masih sama, yaitu cari hadiah. Terus si Yukimura ngirim pesan udah kayak bikin surat. Dan terakhir Yojora. Alhasil Kodaka menyatukan semuanya biar nyari bareng-bareng. Di dalam kereta mereka sangat kecewa karena harus pergi bareng-bareng. Terus si Kodaka melihat baju si Rika itu terus, padahal rambutnya suka ganti. Si Kodaka memujinya sedikit, alhasil dia mau beli baju. Di sisi lain Yojora terlihat udah seperti wanita aja, walaupun tomboy juga. Sesampainya di sana mereka berpisah. Karena mau beli sesuatu yang berbeda. Si Sena mencari hadiah buat Kobato, tapi gak ada yang cocok. Kodaka menyarankan buat ngasih daging, karena Kobato suka daging. Tapi masa ulang tahun ngasihnya daging. Tapi hadiah itu buat plan B-nya si Sena. Tak lama Kodaka melihat panci. Alhasil dia membeli panci tersebut. Lalu mereka minum sejenak sambil berbincang-bincang. Lalu Kodaka menanyakan soal persahabatannya Kodaka dan Yojora dulu. Kata Sena gak apa-apa, itu udah masa lalu ini. Setelahnya mereka berdua nyari yang lainnya. Dan si Rika cukup cantik memakai baju itu. Dan Yukimura memakai pakaian si Yojora. Tapi Yojora malah pakai jaket olahraga. Dia nampak agak enak badan dan memilih buat keluar dari mall. Begitupun yang lainnya. Singkat cerita, mereka menyiapkan buat ulang tahunnya Kobato. Tak lama kemudian, Kobato datang dan merayakannya bersama. Happy birthday to you. Happy birthday dear Kobato-chan. Iya, koko wa awasero. Setelahnya mereka memberikan hadiah. Benar saja, si Sena ngasih daging kepada si Kobato. Pas menuju pulang, Kodaka mau belanja dulu. Pas malam harinya di depan rumahnya ada si Kate yang lagi ngintip-ngintip.
Ternyata ada si Maria di rumahnya. Padahal ini hari bahagianya. Ternyata kedatangan mereka berdua mau ngasih kado kepada si Kobato. Pas Maria ngasih dan Kobato berterima kasih. Sesudah makan mereka tertidur dan Kate memberikan hadiah juga buat Kobato. Dia mau nginep di situ dan mau mandi dulu bareng si Maria. Pas Kodaka mau ngasih baju, Kobato terlihat berlari ketakutan. Dan tidak sengaja, Kodaka melihat Kate. Kata Kate sepertinya Kodaka udah biasa, yang ternyata si Kate itu cukup kenal dengan bapaknya si Sena. Jadi dia tahu banyak soal Kodaka. Sesudahnya mandi, ternyata Kate kagak nginep. Sebelum pulang, dia mengatakan kalau Kodaka dan Sena ada hubungan spesial. Keesokannya, Kodaka berterima kasih atas pesta ulang tahun adiknya kemarin. Yojora memberikan semangat supaya lebih semangat buat mendapatkan teman. Di sisi lain, Rika terlihat agak berbeda lagi. Tak lama datang si Kobato, lalu mereka melakukan rapat kembali. Tapi ada sebagian yang dihapus oleh Yojora. Pas nanya si Kobato mau buat pertunjukan apaan, ternyata dia mau bikin film. Dia jadi pemeran utamanya. Kodaka menyuruhnya buat semangat, karena tidak semua orang mendapatkan kesempatan itu. Lalu dia pergi. Yojora langsung memilih untuk membuat film juga. Semuanya nampak setuju, tapi masih bingung dengan ceritanya. Sedangkan mereka masih mikirin keinginannya masing-masing. Yojora akan mempersiapkan naskahnya. Ketika di rumah, Kodaka dapat SMS dari Yojora buat ngajak nonton film supaya dapat referensi, tapi cuman berduaan. Keesokannya mereka jalan berdua dan pilihan film mereka tidak sesuai apa yang mereka inginkan. Jadinya mereka berdua canggung. Lalu Yojora mengajak buat ke kafe. Kafe itu banyak kucingnya. Yojora sangat suka sama kucing, tapi dia nggak memelihara karena dia melihat kejadian 10 tahun yang lalu. Dia merawat kucing jalanan dan kucing itu tiba-tiba hilang. Itu sebabnya Yojora gak mau pelihara lagi. Sepulangnya, Yojora dan Kodaka kayak seperti mengenang masa lalu. Singkat cerita, Yojora berhasil membuat naskah. Mereka sangat suka dengan naskahnya, tapi di tengah-tengah ada yang tidak setuju dengan perannya. Alhasil mereka mengundinya kembali. Setelah diundi, hasilnya jadi belibet, kagak nyambung sama orangnya. Tapi gak apa-apa, Yojora akan merevisi ulang naskahnya. Pas udah selesai, mereka komplain lagi karena ceritanya diubah secara total sama Yojora. Yojora bersikeras supaya dia bisa menyatukan hubungan lamanya sama si Kodaka. Sena yang menyadari itu langsung ngomong kalau semuanya udah berbeda, udah bukan lagi masa lalu. Alhasil Yojora nangis dan pergi keluar. Ketika Kodaka mau pulang, dia ketemu Yojora, lalu menanyakan pendapat. Kodaka lebih mementingkan masa lalu apa yang sekarang. Dia kagak bisa jawab. Mungkin dia mementingkan keduanya. Keesokan harinya Yojora berhasil merevisi naskahnya lagi. Dan alhamdulillah mereka pada suka dan siap untuk rekaman. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ya, mata nih. Bye-bye.